Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali melanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Bagus, ini dari pemerintah kita sendiri. Ini ada banyak hal yang tentu diharapkan oleh publik di tanah air sebagai negara Islam terbesar, begitu kan. Bagaimana Indonesia benar-benar bisa hadir di tengah aksi kekerasan yang dirasakan oleh warga di Palestina. Setidaknya mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk benar-benar dapat hadir dengan pasukannya kah begitu untuk bisa menghentikan kekerasan yang terus-menerus dilakukan oleh Israel. Bagaimana Pak Bagus? Baik Pak Ajat, Pak Onim, Pak Sulifan. Pertama-tama begini, kami ingin tegaskan bahwa isu Palestina itu sebetulnya tidaklah semata-mata isu agama. Ini adalah isu terkait dengan dekolonisasi dan HAM. Jadi ini lintas agama, lintas kepentingan, lintas bangsa. Dan inilah diperjuangkan oleh Presiden Soekarno sejak awal juga dalam konstitusi kita yang pembukaan Undang-Undang 45 tersebut. Yang kedua, kalau kita perhatikan ya, apa yang dikemukakan oleh Ibu Menlu ya dalam berbagai kesempatan khususnya dalam sidang darurat OKI tahun 2021, kemudian juga dalam sidang Majelis Umum dan juga Dewan HAM, saya kira sangat jelas dan tegas ya, Indonesia itu mengecam keras dan juga menentang, dan tuntutannya itu kira-kira pertama adalah mengakhiri recurrence violence ya, terjadi kekerasan yang berulang-ulang di sana. Yang kedua adalah international presence, kehadiran masyarakat internasional untuk melindungi masyarakat Palestina. Yang ketiga adalah ini yang paling utama juga adalah mendorong persatuan internal. Jadi ini selalu kita kemukakan di berbagai forum. Dan kalau boleh mungkin ini ada sesuatu yang selalu kita kemukakan dalam berbagai kesempatan. Hanya memang kita tidak bisa berdiri sendiri Pak di sini. Harus didukung oleh negara-negara lain. Khususnya negara-negara Timur Tengah. Negara-negara di kawasan yang terkait di situ. Itu juga perlu memberikan dukungan itu. Yang kedua, secara bilateral Indonesia banyak memberikan bantuan. Sampai detik ini kita sudah memberikan bantuan sekitar 2.400 orang masyarakat Palestina dari berbagai bidang dan berbagai bentuk pelatihan dan capacity building. Juga dalam hal yang lain, bantuan hibah dan sebagainya. Jadi saya kira dukungan itu jelas, konkret, hanya memang tidak bisa Indonesia saja. Harus juga bersama dengan negara yang lain. Saya kira itu Pak. Baik, saya ingin ke Bang Onim. Bang Onim, kalau Anda yang juga selalu bersama dengan warga di sana begitu, apa sebetulnya hal-hal yang memang menjadi hal penting lah setidaknya untuk juga bisa direalisasikan begitu kan di sana, termasuk juga dari Indonesia? Iya, seperti yang sudah sampaikan Pak Bagus tadi bahwa isu Palestina ini adalah isu global, tidak hanya ranah politik, ranah kemanusiaan atau ranah agama. Dari masyarakat Palestina, dari pemerintah Palestina sebenarnya ingin sekali mereka ada keseriusan dan juga konsentrasi benar-benar konsentrasi dan keseriusan dari negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga dari para aktivis internasional, karena dari berbagai kejadian itu sebenarnya tidak ada keseriusan ya dari negara-negara lain di luar sana. Itu hanya sebatas semangat musiman membela saudara-saudara kita di Palestina. Akan tetapi Pak Ajat, jika dari negara-negara lain memberikan penekanan, memberikan sanksi kepada pemerintah Israel, itu pasti ada hasil tersendiri lah, khususnya kita Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jumlah Muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia, dan tidak dipungkiri sebenarnya pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini pun alhamdulillah senantiasa berada dengan masyarakat Palestina, dan sangat besar rasa syukur dari masyarakat Palestina, pemerintah Palestina kepada saudara-saudara kita di Palestina. Pak Ajat, pada kesempatan ini tentunya kami sebagai aktivis kemanusiaan Indonesia di Palestina tidak meminta banyak dari pemerintah Indonesia. Yang kami harapkan adalah hanya perlindungan dari pemerintah Indonesia untuk kami masyarakat Indonesia yang sedang berada di Palestina, karena kita tahu sendiri bagi masyarakat, bagi otoritas Israel, siapa saja yang terjun atau terlibat dalam rangka memberikan dukungan kepada Palestina, maka di mata mereka itu adalah pemberontak atau teroris yang harus mendapat juga tentunya
apa yang tidak kita inginkan seperti peperangan sebelumnya. Itu saya sendiri melihat langsung, merasakan langsung bagaimana dahsyatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Seperti saya katakan tadi Pak Ajat, bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina di Masjidil Aqsa itu lebih berbahaya daripada agresi Israel kepada saudara-saudara kita di jalur Gaza karena sudah memasuki ranah agama. Baik, saya ke Mas Julivan. Ini kalau berbicara tentang tadi ya bagaimana peran Indonesia dan tidak hanya Indonesia begitu kan. Tapi kalau kita lihat Rusia agresi ke Ukraina, Barat itu begitu keras begitu. Adakah yang Anda lihat memang agak sedikit standar ganda begitu kan untuk bisa juga bersikap sama terhadap Israel Palestina? Ya, dari dulu yang kita sesalkan adalah perilaku standar ganda Amerika ini dan Barat terutama ya dalam menyikapi isu-isu kemanusiaan. Apapun konfliknya, begitu parah apapun, separah apapun konfliknya, maka harusnya ini PBB sebagai yang menaungi seluruh negara di dunia harus hadir ya. Harus hadir dan segera selesaikan, segera hentikan konflik. Iya. Masalahnya tadi seperti yang disinggung oleh Bapak Bagus dari Kemlu tadi, adanya reference violence, adanya kekerasan yang berulang karena satu pihak dibela oleh Badan Dunia. Ketika sanksi dari Dewan Keamanan PBB akan dijatuhkan, ada negara yang memveto yang kita tahu adalah paman Sam. Itu menjadikan satu pihak ini merasa kalau saya berbuat kekerasan ya tidak apa-apa atau dunia tidak bisa berlaku pada saya. Jadi Badan Dunia ini harus didorong ya oleh pemerintah Indonesia terutama untuk bersikap lebih adil. Baik. Ketika ada konflik apapun itu, siapapun yang salah harus segera berhenti dan diturunkan pasukan perdamaian kalau perlu dan segera stop. Maka nanti timbul kepercayaan. Warga Palestina juga akan percaya kepada PBB dan dunia internasional. Baik. Setelah itu baru diupayakan perundingan. Itu jadi lebih keras lagi dari sekarang lah seperti lebih itu keras, ya. Lebih tepatnya lebih konkret ya. Lebih konkret. Tidak Baik. hanya bicara HAM tetapi di satu sisi yang lain membiarkan orang di belahan dunia yang lain dibantai. Itu saya kira standar ganda yang perlu segera dihentikan. Baik, saya terakhir sebagai closing statement ke Bang Onim, apa yang mau disampaikan terakhir, silakan Bang. Singkat saja. Tentunya saya sebagai aktivis kemanusiaan Indonesia di Palestina itu menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia menahan diri walaupun kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi juga mengedepankan keamanan di Indonesia. Baik. Ya, pemerintah Indonesia kami hanya membutuhkan perlindungan bagi kami warga negara Indonesia yang ada di Palestina. Terima kasih. Baik, terakhir ke Pak Bagus, ini kan selalu saat hadir isu Palestina pasti juga netizen dan warga di tanah air juga bertanya komitmen Indonesia. Silakan sebagai penutupnya Pak Bagus. Pak Ajat, pertama ya kepada Bang Onim, bantuan dan dukungan akan selalu kita berikan. Kita akan selalu memperhatikan dan memonitor masyarakat kita yang ada di Gaza maupun di tepi barat dan juga keselamatan yang lain. Yang kedua, kita melihatnya di awal berita ini ada protes dari masyarakat Jordania terhadap kebijaksanaan untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Artinya apa? Menyaksikan ini, maka sampai detik ini tidak ada niat sedikit pun dari pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada komitmen keseriusan dari Israel untuk menyelesaikan urusan Palestina. Oleh karena itu tidak ada alasan sedikit pun, tidak ada niat sedikit pun sepanjang Palestina masih berada di bawah penjajahan Israel untuk Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira itu yang paling utama. Baik, terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Terima kasih Bang Onim dan juga Mas Julivan sudah hadir di studio. Terima kasih untuk kehadirannya di MNC News Prime. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan kita di MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajat Turatma. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.